Bisa, maaf ya kalau saya tanya. Tadi selama perjalanan, Bu Wisek saya lihat kok kayak ada masalah. Mungkin Bu Wisek mau cerita sama saya siap mendengarkan Bu. Apa Bu Engki? Sebenarnya ada sesuatu yang saya mau sampaikan, tetapi biar nanti tanya Bu Gembala aja sekalian. Oke, siap. Selamat sore, Bu Oh Gembala. ya, sore. Langsung aja duduk, mari. Oh, bisa, mungkin. Sore Bu Iya, Gembala. sore Bu. Iya, Mungkin Bu bisa. maaf ya Bu kalau agak telat. Iya Bu, Mungkin saya Bu lumayan Gembala sudah menunggu lumayan agak lama. lama, betul betul. Gak apa-apa ya, puji Tuhan sebenarnya lancar Bu dalam perjalanan tadi. Karena ada sedikit, ya tadi sekali lagi bukan masalah ya Bu. Begitu saya nyampe sini tadi saya masih ngobrol sama Bu Wisek di bawah. Saya lihat kok dalam perjalanan itu Bu Wisek kok agak murung gitu. Saya tanya, apa memang ada masalah Bu? Saya pikir ya maksudnya kita bicara aja gitu sama saya, jangan sungkan. Barangkali mungkin saya bisa bantu atau gimana gitu. Tapi Bu Wisek bilang katanya, ya Bu Engki sebenarnya ada sedikit masalah, nanti saya sampaikan waktu kita ketemu sama Bu Gembala di atas gitu. Itu ya. Iya, Kira-kira ada apa? gimana? Bu bisa ada sesuatu ya yang sedang dialami ya? Gini Bu Gembala, hmm, saya ada satu kekecewaan pada suami dan berulang kali dia mengecewakan saya. Jadi bagaimana? Masa saya harus mengalah terus atau kapan saya harus memaafkan suami? Itu ya Bu Wisek ya. Bu Wisek juga harus sabar, mungkin sebagai istri saya juga tahu perasaannya ya Bu ya. Saya sebagai Betul. istri juga tahu perasaannya Bu Wisek. Mungkin suami kita mungkin sering berbuat salah. Tapi gimana cara kita mengampuni suami gitu Bu Gembala? Mungkin Bu Gembala yang bisa menjelaskan berapa kali kita harus bisa memaafkan suami. Ya, ya, betul ya. Sebagai sama-sama seorang wanita, ya semua pasti pernah merasakan dikecewakan oleh suami ya. Tapi sebagai anak Tuhan ya, kita hidup harus sesuai dengan ajaran firman ya. Ajaran Tuhan bahwa di dalam hubungan suami istri itu kan dasarnya kasih. Ya, Dan kasihnya itu kasih Allah, kasih yang mempersatukan dan kasih yang menyempurnakan. Seperti kita yang disampaikan di dalam Kolose 3 ayat 14, itulah yang mengikat ya hubungan kita antara suami dan istri. Karena kasih inilah yang dapat menutup segala kesalahan, kekurangan. Ya. Dan wujud dari kasih itu salah satunya ya memberikan pengampunan. Ya, walaupun memang susah ya memberi ya, pengampunan, apalagi ketika kita disakiti, dikecewakan oleh suami, yang kita mungkin berharap suami kita itu baik, selalu harusnya selalu baik, selalu sayang kepada kita, tetapi seringkali lewat perkataan, lewat perbuatannya bisa menyakiti hati kita. ya, Eh, Firman Tuhan katakan kan kasih Allah itu adalah kasih yang harus bisa menerima apa adanya. Bagaimanapun kekurangan suami kita harus terima. Gitu. Dan Yesus pun ngajarin ya kalau kita harus saling mengampuni. Jangankan suami, musuh aja kita harus ampuni. Apalagi suami kita. Seperti Bu yang kita ditanya, berapa kali kita harus mengampuni? Ya kalau menurut ajaran Yesus ketika Petrus tanya kepada Yesus kan, Guru berapa kali kami harus mengampuni? Ya kan Bu? Yesus katakan bahwa untuk mengampuni itu bukan hanya sampai 7 kali, tetapi dikatakan oleh Yesus dalam kitab Matius 18 bahwa kita harus mengampuni itu sampai 70 kali 7. Kira-kira berapa itu 70 kali 7? Bisa 490 kali. Dalam 1 tahun berapa hari?
365 hari. Harusnya 1 hari 1 kali pengampunan, benar nggak Bu Engki? Betul. Tetapi ini melebihi kan ya 490, Iya. lebih dari 1 tahun. Artinya dalam hal pengampunan itu tidak ada batasnya, tanpa batas, dan harus terus menerus. Nah, cara kita mengampuni, ketika kita mau mengambil keputusan untuk mengampuni suami kita harus melupakan kesalahannya. Misalnya hari ini dia berbuat salah, kita mengampuni dia. Besok jangan diungkit-ungkit lagi kesalahannya. Itu arti mengampuni yang diajarkan oleh Yesus ya. Tapi memang sulit prakteknya ya Bu Egi ya. Benar nggak Bu? Sulit ya sebenarnya ya. Tapi percaya ya, kalau ada kasih Tuhan dalam hati kita, kita mampu. Nah, itu minta ya supaya hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Sebagaimana Allah mengampuni kita kan juga sering juga buat pelanggaran ya. Tapi Tuhan mengampuni kita berkali-kali. Kita juga belajar mengampuni. Lebih apalagi kepada suami. Bu ya. Gimana bisa? Bisa. Bisa. Pasti Pasti bisa bisa ya, ya. Bu. Sebagai anak Tuhan harus selalu mengampuni. Pasti Oke. Tuhan kuatkan ya. Tuhan Iya. kuatkan. Jadi lepaskan pengampunan setiap hari ya. Oke Bu. Oke. Siap. Jadi sudah tidak sedih lagi nih Bu Iso. Iya. Bagaimana? Bu. Sudah Lega lega? ya, Bu. Lega. Tuhan. Puji Tuhan ya. Nah, Jadi ringan apa yang dipikirkan. nanti pulang nggak boleh ada kesedihan lagi nih ya. Oke. Harus selalu bersuka cita ya, Bu. Ya. Ya. Oke, yuk kita makan dulu deh. Saya sudah siapkan tadi ya. Ya. Kita menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Bu Mbak.